Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, di sini ada menu, lalu ada kuesioner dan halaman admin. Nah, di sini ada form kuesioner calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Di sini kita bisa mengisi data diri kita seperti nama lengkap, nik, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, nomor HP, dan alamat lengkap. Lalu ada tombol selanjutnya. Nah, saat kita tekan, lalu beralih ke kuesioner. Nah, di dalam kuesioner kita bisa memilih pendapatan bulanan, jumlah tabungan keluarga, pendidikan terakhir, status pekerjaan, dan status tempat tinggal. Lalu setelah kita isi semua, lalu kita kirim kuesionernya. Tekan tombol ini. Lalu kita beralih ke halaman admin. Lalu kita tekan tombol masuk. Nah, ini dia. Nah, di sini ada menu khusus untuk adminnya. Ada halaman admin, perhitungan dan hasil, data calon penerima BLT, statistik, dan logout. Nah, di halaman admin kita bisa melihat di sini ada selamat datang admin. Anda berhasil login ke sistem rekomendasi bantuan langsung tunai. Total data kuesioner ada 10. Lalu kita beralih ke perhitungan dan hasil. Nah, di sini ada perhitungan metode suara dan hasil metode white product atau WP. Nah, di sini ada proses perhitungan suara. Ada nama-namanya, ada dari kriteria 1 sampai kriteria 5 dihitung dengan metode suara dan diperoleh hasilnya dengan metode white product. Nah, dari perhitungan tersebut, muncullah rankingnya sesuai dengan bobot WP. Nah, ini ada peringkat 1 sampai 10 karena kuesionernya 10. Kalau diisi 5 jadi peringkatnya hanya 1 sampai 5. Di sini ada peringkat, ada nama dan skornya berapa, skor WP-nya berapa. Lalu beralih ke data calon penerima BLT. Nah, di sini adalah data calon penerima BLT yang sudah mengisi kuesioner tadi, ya. Nah, di sini ada nama, nik, jenis kelamin, nomor HP, alamat, pendapatan, tanggungan, pekerjaan, tempat tinggal, geser, dan pendidikan. Nah, sini ada juga skor WP-nya, rank, statusnya. Di sini ada statusnya layak, dan di sini ada tidak layak. Lalu aksi. Nah, kita bisa edit juga. Nah, misalkan ini 1 jadi 2. Nah, bisa kita edit juga. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Lalu di sini ada tombol ekspor PDF. Nah, kita tekan. Nah, lalu muncul ini data-data calon penerima BLT berupa file PDF. Lalu kita beralih ke ekspor Excel. Begitu juga sama Excel. Dia akan memberikan data-data dari kuesioner berupa ke file Excel. Lalu kita lanjut ke statistik. Nah, di sini ada grafik kuesionernya. Coba deh berapa grafiknya gitu. Ini ada pendapatan, tempat tinggal, tanggungan, pekerjaan, dan pendidikan. Di sini juga bisa di-download grafiknya ya. Nah, ini dia grafiknya. Lalu ada grafik suara dan WP-nya. Berapa suaranya, berapa WP-nya. Lalu ada grafik kelayakannya. Berapa persen sih layak dan tidak layaknya. Karena kebutuhan ini sama, jadi seimbang. Dan ada radar kriteria alternatif pertamanya. Ada line chart nilai WP-nya. Page chart pendapatan kurang dari 500.000 ataukah ya. Horizontal bar peringkat WP. Scatter plot pendapatan PS pendidikan. Lalu ada histogram nilai WP. Nah, ini semua grafiknya bisa di-download. Lalu kalau kita tekan logout, jadi ke menu user atau tampilan awalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan penjelasan perhitungan suara dan WP pada kasus sistem penerimaan BLT di Excel. Tabel pertama yaitu tabel bobot kriteria. Kriteria yang pertama pendapatan, tanggungan, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan.
Pendapatan urutannya nomor 1 yaitu paling tinggi, sehingga urutan prioritas pertama. Ini selisih, ini koefisien, ini totalnya. Total nilai Q di sini 0 karena tidak ada nilai sebelumnya, jadi tidak bisa dibandingkan. Ini koefisiennya 1 karena paling penting. Nah, selanjutnya di sini total Q-nya 1. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan selisih ditambah koefisien. Nah, di sini selisihnya di sini pendapatan paling penting. Nah, seterusnya kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 1,2 tambah 1,3 tambah 1,4 tambah 1,5. Jadi 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Jadi urutan yang paling penting tadi yang nilainya 1 disamakan ke nilai selisih. Nah, selanjutnya kita nilai Q. Ini caranya kita tambahkan juga. Nah, ini urutan paling penting dan tidak ada nilai sebelumnya, jadi 1. 1 ini terus dibandingkan dengan nilai sebelumnya, jadi 1 dibagi 1,2 jadi terus 0,833 dibagi 1 dibagi 1,3, 1 dibagi 1,4, 1 dibagi 1,5. Jadi hasilnya ini 1 dibagi 1,2, 1 dibagi 1,3, 1 dibagi 1,4, 1 dibagi 1,5. Nah, selanjutnya nilai bobot akhir. Nah, dari mana nilai dapat nilai bobot akhir? Yaitu dengan membagi 1 dengan total Q-nya, yaitu 3,237. Jadi 1 dibagi 3,237, 0,833 dibagi 3,237, 0,641 dibagi 3,237, 0,458 dibagi 3237, 0,305 dibagi 3,237. Di 3,237 yaitu total Q-nya. Nah, sini terdapat perbedaan ya, karena di Excel jadi dia bulatkan 3 jadi 3. Terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya tabel bobot normalisasi. Nah, yaitu tadi tabel nilai akhirnya seperti yang dikatakan tadi. Ini 1 dibagi 3,237, ini 0,833 dibagi 3,237 dan seterusnya. Nah, yang tabel yang ketiga yaitu tabel matriks keputusan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk perhitungan WP-nya untuk nilai akhir. Ini alternatif A1, A2, A3, A4, A5. Nah, kita ke tabel yang terakhir yaitu tabel
perhitungan WP serta peringkatnya. Alternatif 1 Gusti, A2 Budi, A5 Zubaidah, A4 Mursidah, A3 Razali. Ini ada salah. A5 Razali. Nah, perhitungan WP-nya. Nah, di sini perhitungannya ada pangkat-pangkatnya ini. Di sini perhitungannya ini perhitungan manualnya, yaitu 1 dikali 1 dikali 0,719 dikali 0,759 dikali 1. Nah, ini 0,719 0,759 ini dari pangkatkan ya. Jadi total ini dipangkatkan. Nah, ini 3,9 nanti 1 dikali 1 pangkat 309 2,257. Nilai matrik tadi berfungsi untuk perhitungan nilai akhir. Nah, ini ya. 1 per B25. Nah, ini alternatif 1 per 1 terus per 1 per 1 dipangkatkan ini ya, 0,308928. Nah, dikali 1 per 1 masih tetap karena masih alternatif 1 per 1. Ini pangkatkan 16 0,257337. Ini satu lagi, satu nilai alternatif 1. Nah, ini 1 per D25 ini ya, 3 B17 0,1980229. 1 per E25 di sini 3 juga. B18. Nah, ini ya 0,141489. 1 per F25 1 per 1 dipangkatkan B19 0,09423. Nah, setelah dipangkatkan dan dikali, akhirnya hasilnya ini 0,0
6886708. Begitu juga ini ya, sama caranya. 1 B26 2 B15, tetap ya 0,308 B26 2 juga. Jadi matrik keputusan untuk perhitungan akhirnya, berarti matrik nilai kriterianya, matrik keputusan dipangkatkan 0,30928 0,257377 0,019802229 0,141489 0,00942223. Jadi ini dipangkatkan, ini dibagi 1 per 1 per 1, 1 per 1, 1 per 3, 1 per 3, 1 per 1. Setelah ditotalkan dapatlah nilainya 0,6886708, 0,5515215, 0,3974255, 0,41034452, 0,46835545. Jadi betul. Nah, jadi peringkat yang pertama yaitu Yusti dengan skor 0,6886708. Nah, di sini kriteria yang pertama yaitu nilainya semakin tinggi jadi semakin layak. Jadi pendekatannya itu benefit. Semakin tinggi jadi semakin layak. Mungkin itu saja. Sekian. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.